Soal yang pertama, hasil pengukuran diameter seutas kawat menggunakan mikrometer skrup ditunjukkan pada gambar berikut. Besar diameter yang terukur adalah, kita tahu bahwa dalam pengukuran menggunakan mikrometer akan melibatkan skala utama, ini adalah skala utama, dan skala nonius ya. Ini adalah skala nonius. Nah, hasil pengukuran menggunakan mikrometer itu adalah, kalau di sini adalah diameter yang ditanyakan, berarti D sama dengan ya skala utama ditambah skala nonius dikalikan 0,1 mm. Kenapa 0,1? Karena skala terkecil pada mikrometer adalah 0,1 mm. Nah, mari kita lihat pada skala utama ini ya, menunjukkan angka 6,5 ditambah dengan skala nonius adalah skala ada pada rahang geser yang sejajar dengan skala utama. Ini yang sejajar dengan skala utama adalah di 41 dikalikan 0,1 mm ya. Sehingga hasilnya adalah 6,5 ditambah 0,41 mm. Kita jumlahkan sama dengan 6,91 mm, sehingga jawabannya adalah A. Soal berikutnya adalah, perhatikan gambar posisi 3 buah mobil balap pada saat mendekati garis finish. Ketika mobil telah mencapai kelajuan maksimum dengan gambar seperti ini, setelah semuanya mencapai finish, urutan kejuaraan dari juara 1 adalah mobil yang hendak menuju garis finish ini bisa dikategorikan sebagai gerak lurus beraturan. Ya. Juaranya adalah mobil yang paling cepat sampai. Jadi juaranya itu adalah mobil yang memiliki T yang paling kecil ya. Nah, mari kita cari mobil manakah yang memiliki waktu tempuh paling sedikit. Ya. Dalam GLB kita tahu bahwa T itu sama dengan apa? S per V. Kita lihat satu persatu. Untuk mobil merah atau mobil yang pertama, jarak yang ditempuh atau S1-nya sama dengan 100 ditambah 50 ya, berarti 150 meter. Kemudian kecepatan mobil yang pertama atau mobil merah ini adalah 80 meter per sekon. Sehingga waktu yang ditempuh mobil ini sampai menuju garis finish adalah S1 per V1 sama dengan S1-nya 150, V1-nya adalah 80 meter per sekon. Sehingga hasilnya ini bisa dicoret 15 per 8, yaitu 1/7 per 8 sekon. Adapun untuk mobil yang biru, mobil biru menempuh jarak S2 yaitu 100 meter. Sementara kecepatan mobil biru adalah 40 meter per sekon, sehingga waktu yang dibutuhkan mobil biru sampai ke garis finish adalah S2 dibagi dengan V2 yaitu 100 dibagi 40 ya. Kita bisa sederhanakan 10 bagi 4 atau sama dengan 5/2. 5/2 itu sama dengan 2,5 sekon. Nah, kemudian yang terakhir untuk mobil yang kuning ya, dia menempuh S3. Jaraknya adalah 100 tambah 50 tambah 50, berarti sama dengan 200 meter. Sementara kecepatannya adalah 100 meter per sekon, sehingga T3 atau jarak waktu tempuh mobil kuning adalah S3 dibagi V3. S3-nya adalah 200, kemudian V3-nya adalah 100. Hasilnya 2 sekon. Nah, dari ketiga mobil ini yang paling cepat atau memiliki waktu paling sedikit adalah yang mobil merah. Berarti ini sebagai juara 1, disusul oleh mobil kuning sebagai juara 2, dan yang ketiga adalah
mobil yang biru. Urutannya adalah merah, kuning, biru ya. Ini ada di yang C ya. Nih. Soal berikutnya, mobil dengan massa 1 ton melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat orang yang sedang menyeberang, sehingga sopir menginjak rem dan berhenti setelah 5 detik sejak pengereman. Usaha yang dilakukan oleh gaya pengereman tersebut adalah, dalam peristiwa ini kita tahu bahwa ini adalah mobil dengan kecepatan mula-mula 72 km per jam, kemudian menginjak rem dan berhenti, sehingga di sini termasuk kategori gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Kita lihat dulu yang diketahui. Di sini adalah massanya 1 ton ya. 1 ton dijadikan kilogram yaitu 1000 kilogram ya. Kemudian mula-mula bergerak ya dengan kelajuan 72 km per jam. Ini sebagai kecepatan mula-mula yaitu 72 km per jam. Ini kita rubah menjadi meter per sekon. Berarti kilo jadikan meter dikalikan dengan 1000 dibagi dengan 1 jam itu sama dengan 3600 sekon. Ini kita sederhanakan, 72 dibagi 36 itu adalah 2 ya, sehingga kecepatan mula-mulanya adalah 20 meter per sekon. Kemudian sopir menginjak rem dan berhenti pada setelah 5 detik. Berarti karena mobil berhenti maka VT-nya sama dengan 0. Waktu yang dibutuhkan sampai berhenti adalah 5 sekon. Yang ditanyakan adalah usaha pengereman, W sama dengan berapa ya. Kita tahu bahwa usaha itu sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahan ya. Gaya itu massa kali percepatan, M kali A dikalikan dengan perpindahan ya. Di sini yang diketahui hanya M, A, dan S-nya belum diketahui, sehingga kita perlu mencari A-nya terlebih dahulu. Percepatan itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan T. VT min V0 per T. VT-nya 0, kemudian V0-nya 20, T-nya adalah 5. Sehingga sama dengan min 20 dibagi 5, yaitu min 4 meter per sekon grad. Ya. Kemudian jarak yang ditempuh itu bisa kita cari dengan persamaan yang ini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S. VT-nya 0 sama dengan 20 kuadrat ditambah 2 kali A-nya min 4 ya. Kemudian dikalikan dengan S ya. Ini 20 kuadrat 400, ini 2 kali 4 8, sehingga hasilnya min 8 kali S, sehingga 8S sama dengan 400. Dengan demikian S-nya sama dengan 400 dibagi 8, yaitu 50 meter. Nah, dari sini kita bisa memasukkan nilai untuk usaha ya. M-nya 1000 dikalikan A-nya min 4, kemudian S-nya 50 ya, meter. Hasilnya 50 kali 4 sama dengan 200. Ya, 200 dikalikan 1000 berarti 200.000 Joule ya. Hasilnya adalah 200.000 Joule. Soal berikutnya, 2 orang anak masing-masing bermassa 40 kg naik sepeda yang massanya 20 kg. Sepeda melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon. Anak yang membonceng kemudian meloncat ke belakang tanpa mendorong sepeda, sehingga tinggal 1 anak saja yang berada di atas sepeda. Kecepatan sepeda sesaat anak yang membonceng turun adalah, pada persoalan ini kita akan selesaikan dengan hukum kekekalan momentum ya, di mana momentum sebelum tumpukan itu sama dengan
momentum sesudah tumbukan. P1 sama dengan P2. Kita tahu bahwa P itu sama dengan M kali V. Nah, sebelum anak meloncat berarti dianggap sebagai sebelum tumbukan begitu ya. Itu adalah 2 anak ya. Jadi ini ada masa anak 1 sama dengan masa anak yang kedua, yaitu 40 kg ya. Kemudian masa sepeda yang diketahui 20 kg ya. Melaju dengan kecepatan ini adalah V ya, 10 meter per sekon ya. Kemudian meloncat ya. Setelah meloncat dia tidak mendorong sepedanya. Jadi asumsinya anak ini jatuh begitu saja tanpa mendorong, sehingga kecepatan anak 1 setelah tumbukan itu dianggap sama dengan 0 ya, sehingga tinggal 1 anak yang berada di sepeda. Kecepatan sepeda sesaat anak yang memuncak turun adalah ya. Nah, sebelum anak yang pertama meloncat, maka momentumnya ya, P itu sama dengan M kali V ya. Massa yang terlibat di sini ada 3, yaitu massa anak 1 ya, kemudian massa anak kedua ditambah dengan massa sepeda. Kemudian dikalikan dengan kecepatan sepeda waktu itu ya. Setelah itu anak 1 meloncat ya. Sehingga M anak 1 dikalikan dengan V 1 aksen ya. Ditambah dengan ya, ini yang masih berada di sepeda adalah masa anak kedua ditambah masa sepedanya. Ini V2 aksen ya. Karena anak ini tidak mendorong sepeda atau dia dianggap tiba-tiba jatuh begitu ya, maka di sini V1 aksen ya, ini bisa dianggap sama dengan 0 ya. Kemudian kita nanti akan menghitung ya kecepatan sepeda atau sekaligus juga kecepatan anak yang berada di atasnya. Mari kita masukkan angkanya. M anak 1 adalah 40 kg ya, ditambah masa anak yang kedua juga 40 ya. Ini kan ada 2 orang anak masing-masing masanya ya, sehingga masanya sama, 40 tambah 40 80 ditambah masa sepedanya adalah 20 ya. Dikalikan dengan kecepatan, mula-mulanya adalah 10 meter per sekon. Kemudian masa anak pertamanya 40, ini dikalikan 0 nanti sama dengan 0 ya. Ditambah dengan masa anak yang kedua 40 ditambah masa sepedanya 20 kg dikalikan dengan kecepatan sepeda dan anak. Dari ruas kiri kita jumlahkan, ini 40 tambah 40 80 tambah 20 berarti 100 ya. Dikalikan dengan 10 ya, sama dengan ini 0 ditambah 40 ditambah 20 adalah 60 dikalikan dengan V2 aksen ya. Ini adalah ruas kirinya sama dengan 1000, ini sama dengan 60 V2 aksen. Maka V2 aksen itu sama dengan 1000 dibagi dengan 60 atau 100 dibagi 6 ya. 100 dibagi 6 ya. Berarti kan sama dengan 6, 1 kita hitung ya. Ini sisanya 4, 40 bagi 6 36. Ini dikalikan 6, sisanya 4 juga, 6 dan seterusnya 6 gitu ya. Sehingga bisa kita bulatkan V2 aksennya adalah 16,67 meter per sekon. Ini adalah kecepatan sepeda sekaligus kecepatan anak yang berada di atas sepeda. Sehingga kecepatan sepeda sesaat anak yang memuncang turun adalah 16,67 meter per sekon. Jawabannya adalah D. Soal berikutnya, seorang ibu sedang menyiram tanaman menggunakan selang. Jangkauan air yang keluar dari ujung selang hanya menjangkau jarak maksimum 2 meter dengan sudut elevasi 45 derajat. Supaya jarak jangkauan air yang keluar dari ujung selang lebih jauh, maka ujung selang dipencet sehingga luas lubang keluarannya air tinggal setengah dari luas semula. Dengan keadaan tersebut, jangkauan maksimum air yang keluar dari selang adalah, pada persoalan ini air yang keluar dari selang hingga mencapai jarak jangkauan maksimum ya. Berarti ini termasuk kategori gerak parabola ya, seperti ini ya. Nah,
Ini dengan sudut elevasi 45 derajat ya. Dan ini adalah X maksimumnya. Nah, X maksimum untuk gerak parabola itu sama dengan, bisa diselesaikan dengan persamaan V0 kuadrat sinus 2 alfa dibagi dengan G. Nah, dalam persoalan ini ya, luas lubang dipencet ya, sehingga menjadi setengah dari luas semula. Berarti yang diketahui ya, A2 itu sama dengan ya, setengah dari A1. Sementara dalam hukum fluida ya, bahwa debit air yang keluar di setiap tempat adalah sama, di mana debit itu adalah luas dikalikan kecepatan atau A1. Nah, di sini kali V1 itu sama dengan A2 dikalikan V2 ya. Dengan demikian kita bisa mencari terlebih dahulu berapa kecepatan ya setelah luas keluaran atau lubang keluaran itu menjadi separuhnya. Nah, kita masukkan saja ini A1 kali V1 sama dengan A2-nya adalah setengah A1 dikalikan dengan V2. Sehingga ini ada yang sama ya, A1, faktor A1 bisa dihilangkan. Kita bisa menemukan V2-nya itu sama dengan, ini setengah pindah ruas ya, sama dengan 2 kali V1 ya. Sehingga ketika lubang itu menjadi separuhnya, kecepatannya menjadi 2 kali semula. Nah, ini kecepatan ini adalah menjadi kecepatan mula-mula ya. Ini menjadi kecepatan mula-mulanya. Sehingga kalau kita mau mencari ya, jarak jangkauan setelah luasnya menjadi separuhnya, bisa kita cari dengan membagi ya persamaannya, berarti X mak 2 dibagi dengan X mak 1 ya. Dari persamaan ini kita bisa tahu bahwa jarak jangkauan maksimum itu ya sebanding dengan V0 kuadrat ya. Sehingga kita bisa menuliskan ya rumus untuk menyelesaikan permasalahannya dengan seperti ini ya. X mak 2 dibagi X mak 1 itu sama dengan ya V0 2 kuadrat ya dibagi dengan V0 1 kuadrat ya. Yang dicari adalah X maksimum kondisi kedua. Untuk X maksimum kondisi yang pertama adalah 2 meter ya. Ini 2 ya, sama dengan V0 2 ya. V0 2 itu 2 V0 1 ya. Ini dikuadratkan dibagi dengan V0 1 kuadrat. Sehingga X maksimum kondisi keduanya sama dengan ya 2 kuadrat 4 ya V0 1 kuadrat dibagi V0 1 kuadrat, ini yang 2 pindah ruas ke sana dikalikan dengan 2 ya. Ini bisa kita sederhanakan, V0 kuadratnya masing-masing sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah 4 kali 2 yaitu 8 meter. Jadi setelah dipencet lubang air menjadi setengah luas semula, maka jarak jangkauan terjauhnya adalah 8 meter. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya, grafik perubahan kecepatan terhadap waktu dari suatu kendaraan ditunjukkan seperti gambar berikut. Benda berhenti setelah menempuh jaraknya. Dari grafik ini kita bisa tahu bahwa ini termasuk grafik GLBB ya, GLBB yang diperlambatnya. Kecepatan mula-mula menurut grafik ini adalah sebagai V0 yaitu 20 meter per sekon, kemudian VT-nya ya sama dengan 0 ya. VT-nya sama dengan 0. Sehingga kita bisa mencari jarak tempuh kendaraan itu ya dengan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S ya.
Hanya saja kita perlu mencari ya, berapa A-nya terlebih dahulu ya. A ya, atau percepatan benda itu sama dengan VT min V0 per T, atau sama dengan tangan alfa ya. Alfa itu ini ya, atau ini juga sama alfa ya. Tangan alfa ya. Ini sama dengan, kalau kita lihat ya dari gambar ini di sebelah sini ya. Ini adalah V0-nya 20 ya. VT-nya 15 dikurangi 20, kemudian T-nya adalah 10 ya. Ini sama dengan min 5 per 10 sama dengan min setengah meter per sekon kuadrat ya. Kemudian mari kita masukkan dalam persamaan ini. VT-nya sama dengan 0, benda berhenti, V0-nya adalah 20 ya. 20 meter per sekon kuadrat dikuadratkan ditambah 2, A-nya adalah min setengah karena dia adalah perlambatan, kemudian dikalikan dengan S ya. Sehingga 20 kuadrat itu sama dengan 400 dikurangi 2 kali setengah 1 S ya. S-nya ini pindah ruas ke kiri sama dengan 400 meter, sehingga benda berhenti setelah menempuh jarak 600 meter. Jawabannya adalah A. Seutas tali, salah satu ujungnya diberi beban bola besi, kemudian tali diayunkan sehingga terbentuk ayunan sederhana. Agar satu ayunan memiliki periode 1 detik dan percepatan gravitasi adalah 9,86 meter per sekon kuadrat, panjang tali yang digunakan adalah, dalam persoalan ini kita menggunakan persamaan untuk ayunan matematis, di mana T, periode ayunan itu sama dengan 2pi akar L per G ya. Di sini yang ditanyakan adalah L-nya, karena ini dalam bentuk akar, supaya hilang akarnya maka ruas kiri dan ruas kanan dikuadratkan sehingga hasilnya T kuadrat sama dengan 2pi kuadrat, 2pi dikuadratkan sama dengan 4pi ya, kuadrat L per G. Sehingga panjang talinya bisa dihitung dengan T kuadrat dikalikan dengan G dibagi dengan 4pi kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. L sama dengan T kuadrat, T-nya 1 ya. 1 kali ayunan memiliki periode 1 detik ya, ini T-nya 1. Kemudian G-nya 9,86 dibagi 4 kali pi 3,14 dikuadratkan. Nah, 3,14 itu nilainya sama dengan 9,86 ya, sehingga ini bisa kita sederhanakan, hasilnya adalah 1/4 ya, 1/4 meter atau 0,25 meter ya. Kalau dijadikan dalam bentuk sentimeter sama dengan 25 cm, sehingga panjang tali yang digunakan adalah D 25 cm. Soal berikutnya, sebuah neraca sama lengan digunakan untuk mengukur massa sekantung gula pasir sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Massa gula yang terukur adalah, pada persoalan ini kita akan selesaikan dengan momen gaya. Karena difungsikan sebagai timbangan, maka sebelah kiri ya, momen gaya sebelah kiri akan sama dengan momen gaya sebelah kanan, sehingga to 1 yang ada di sebelah kiri sama dengan to 2. Momen gaya itu sama dengan gaya dikalikan dengan panjang lengan ya. Sementara gaya itu M kali G, massa kali percepatan gravitasi, dikalikan dengan D, itu sama dengan to. Sekarang kita lihat ya, to 1 yang ada di sebelah kiri ini ya, sebelah kiri ini ada 2 massanya. Ini kalau ini dianggap sebagai M1, ini M2 ya, maka panjang lengan
pertamanya adalah ini, yaitu D1. D1 sama dengan 10 ditambah 8, yaitu 18 cm. Kemudian untuk yang masa kedua, ini adalah D2 ya. D2 panjang lengannya adalah ini 10 cm. Nah, kemudian ini adalah M3 yang ditanyakan masa gulanya berapa. Yang di sini ini adalah sebagai panjang lengan yang ketiga. D3 sama dengan 4 cm. Mari kita masukkan toh momen gaya di sebelah kiri adalah F1 kali D1 ditambah F2 kali D2 sama dengan F3 dikalikan dengan D3. Kita tahu bahwa F sama dengan M kali G, berarti M1 kali G dikalikan D1 ditambah M2 kali G dikalikan D2 sama dengan M3 dikalikan dengan G kali D3. Di sini ada faktor yang sama, yaitu G. Kita sederhanakan, bisa dicoret ya. Kita masukkan nilainya. Massa yang pertama adalah 50 gram dikalikan dengan D1-nya 18 cm ya. Dijumlahkan dengan M2-nya 50 dikalikan D2-nya adalah 10 cm. Sama dengan massa yang ketiga yang akan dicari dikalikan dengan D3, yaitu 4 cm. Di sini karena semua satuan dalam CGS ya, cm gram gitu ya, maka saya tidak mengubah ya dalam bentuk kilogram, karena di sini juga jawabannya dalam bentuk gram ya. 50 dikalikan 18 ya, berarti 18 kali 5, 8 kali 5 40, 5 kali 1 5, ini 9 ya. Berarti 50 kali 18 adalah 900 ditambah dengan 50 dikalikan 10, yaitu 500 sama dengan 4 kali M3. 9 tambah 5 14 ya, nolnya 2, 1400 itu sama dengan 4 M3, berarti M3 atau massa gula itu sama dengan 1400 dibagi dengan 400. Ini bisa kita sederhanakan juga ya. Berarti maaf ya, di sini nggak ada nolnya, kebanyakan nol ya. Ulangi. Sehingga 4 M3 ya, 1400 sama dengan 4 M3, sehingga massa 3-nya atau massa gulanya 1400 dibagi dengan 4 ya. Ini sama dengan, kalau kita bagi 2 semua berarti 700 bagi 2, yaitu 350, satuannya adalah gram. Sehingga massa sekantung gula pasir yang ada di kanan ini adalah 350 gram. Jawabannya adalah E.